Mas Anjas tuh katanya dapat beasiswa unggulan ya. Ya benar banget, dapat beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Nah, kementerian dari pemerintah langsung pasti jumlahnya itu cukup besar ya. Ya betul banget dong, Wah. cukup besar. Ya cukup untuk 3, 2. 1. Welcome to Rizpod. Rizky Fikru Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang kebetulan dia dari SMA, saya udah kenal, dan sekarang dia salah satu mahasiswa yang mendapat beasiswa unggulan, yaitu Anjas. Ya. Anjas, gimana kabarnya sekarang? luar biasa baik, Mas Pram. Teman saya dari SMA luar biasa. Anjas kesibukannya akhir-akhir ini ngapain? Saya semester akhir dan sekarang saya sibuk untuk penelitian skripsi saya. Oh, lagi ngerjain skripsi ya? Ya betul banget Mas Pram. Kalau boleh tahu jurusan apa Mas Anjas? Jurusan saya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya, betul Wah, banget. bisa speak ini ya. Iya, salah satu keahlian saya tuh dari dulu tuh. Speak untuk cewek berarti bisa itu. Salah satunya Salah itu. satunya Dan juga itu itu. lebih ahli saya dulu ketika Wow. SMA. Oh, sebelum masuk ke jurusan itu udah ahli dulu ya? Betul Soal banget itu. Mas Pram. Oke. Tapi untuk video ini nih kita kayaknya bukan mau bahas itu ya Mas Iya. Anjas ya. Kita mau ke arah beasiswa Mas Anjas. Mas Anjas tuh katanya dapat beasiswa unggulan ya. Ya benar banget, dapat Nah. beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Nah, kementerian dari pemerintah langsung pasti jumlahnya itu cukup besar ya. Ya betul banget dong, Wah. cukup besar. Ya cukup untuk bayar kuliah dan kosan lah. Waduh, untuk kehidupan juga cukup lah ya. Ya dicukup-cukupin aja. Cukup-cukupin. Oke, Mas Anjas nih waktu awal-awal daftar beasiswa itu emang udah nyangka bakal lulus atau gimana Mas? Sebenarnya nggak nyangka bakal lulus, tapi saya tetap optimis karena saya juga seorang pemburu beasiswa dulu. Oh, Iya, jadi saya cari banyak informasi tentang beasiswa. Kalau lolos ya alhamdulillah. berarti bukan hanya beasiswa unggulan ini aja yang dicoba. Iya benar, Banyak tuh. banyak. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Ada beasiswa PPA juga, ada beasiswa dari Jarum juga. Tapi karena beasiswa unggulan yang nominalnya cukup fantastis, jadi Iya. itu prioritas saya. Waduh. Iya. Dan kebetulan keterima juga itu ya, dapat. Alhamdulillah terima. Diterima. Nah, itu gimana Mas Anjas? Mungkin perjalanan untuk kesananya itu gimana Mas? Oh iya, memang perlu saya menyampaikan tips and trick ya Iya. tentang bagaimana saya awalnya bisa mendapatkan beasiswa itu. Memang kalau kita ingin mengikuti sebuah seleksi beasiswa unggulan waktu itu cukup mudah karena saya mengikuti program 3T. Karena kebetulan daerah yang saya tinggali itu masuk dalam kategori daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Oh, Nah, akhirnya mungkin dapat kemudahan dari situ sebenarnya. oh, nah Mas Anjas kan tinggal Dompu, berarti Dompu termasuk di 3T itu ya? Ya, sampai pada tahun 2020 Dompu masuk daerah 3T. Gara-gara itu mungkin Mas Anjas punya ini ya kesempatan besar untuk dapetin beasiswa itu ya. Ya, benar banget. Oh, syukur loh kayak itu. Intinya kita harus berani mencoba aja sih. Karena juga banyak di antara teman-teman sesama penerima beasiswa unggulan, walaupun mereka nggak punya prestasi, tapi mereka mau mencoba dan akhirnya ada yang dapat. Mulai Dan dulu tidak- aja lah ya. Iya, padahal dia tidak punya prestasi sama sekali. Oh, bisa itu masuk. Bisa, tapi nilai IPK-nya tinggi. Tapi yang penting mulai dulu aja ya. Orang Iya. tuh sebelum mulai kadang insecure dulu ya. Iya, Bisa itu dulu. kebanyakan yang dialami oleh para calon yang ingin ikut beasiswa. Nah, Mas Anjas sendiri nih, optimisnya gimana cara buat tumbuh optimis di dalam jiwa Mas Anjas nih? Nah, dalam hal beasiswa ya, saya optimis waktu itu karena jujur saja, karena saya kekurangan dalam hal ekonomi dan finansial. Saya berpikir gimana caranya bisa membiayai kuliah sendiri
tanpa harus membebankan orang tua, tanpa harus bekerja. Oh, Ada kepikiran tuh beasiswa, cari-cari dapat informasi dari salah satu awardee juga beasiswa unggulan, dan dia beritahu saya banyak hal dan saya coba itu dan akhirnya saya terima. Kayak apa tuh dia kasih tahu banyak hal? Banyak hal. Pertama, informasi tentang beasiswa unggulan. Informasi itu terbatas pada beberapa tempat saja waktu itu, enggak sampai booming kan seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak banget tuh yang tahu beasiswa unggulan. Kalau sekarang enggak. Nah itu Mas Anjas pasti banyak banget ya berkas yang diperlukan untuk masuk itu. Ya banyak banget. Dan ini yang menjadi alasan banyak mahasiswa yang enggan tuh, kadang abai juga untuk ikut beasiswa karena berkasnya banyak banget. Seberapa banyak sih kalau boleh tahu Mas Anjas? Mungkin ada sekitar 20 berkas ya, mulai dari kita harus kumpulin KK, KTP, ijazah, pendidikan terakhir SMA juga ada, kemudian raport juga itu di scan dari semester 1 kita di SMA kelas 1 tuh ya sampai terakhir di kelas 12 tuh. Oh, harus lengkap gitu ya? Iya, di scan file kemudian dikirim. Dan kita juga buat esai, buat proposal, banyak lagi. Oh, buat gitu juga. Iya. Jadi faktor penentu kita diterima beasiswa itu dari berkas kita sebenarnya. Nah, apa yang membedakan berkasnya Mas Anjas nih sama yang lain-lain? Kalau Mas Anjas bisa ngasih tipsnya nih. Oh ya, nggak apa-apa sombong sedikit ya. Iya. Mungkin gara-gara pintar waktu SMA atau gimana? Ya, pintar sih relatif gitu kan. Tapi kalau untuk mendukung saya bisa diterima beasiswa karena banyak sertifikat sih sebenarnya. Ya walaupun sertifikatnya tarafnya kabupaten sih waktu SMA itu banyak. Tapi yang nasional nggak ada. Tapi saya tetap optimis bahwa saya akan diterima waktu itu. Tapi saya juga jujur ya, kalau Mas Anjas nih waktu SMA dia aktif organisasi ya. Organisasi, ikut kemana-mana. Jadi waktu dulu mungkin saya pikir itu nggak ada gunanya gitu. Tahu-taunya bisa membantu untuk masuk beasiswa ini, terima beasiswa itu ya Mas Iya Anjas. betul. Penting banget kita punya sertifikat. Pengalaman organisasi juga tuh dinilai. Iya. Nah, setelah masuk udah dapat ini beasiswa, kan itu harus dipertahankan ya Mas Anjas ya. Iya, ada benar. syarat-syaratnya. Ya betul. Itu gimana Mas Anjas syarat-syarat Nah, kalau beasiswa tuh? Nah, ketika kita diterima nih, selesai tahap interview, nanti kita tanda tangan kontrak. Di sana tertera bahwa kita itu harus mempertahankan nilai minimal 2,75. 2,75. Oh iya. Itu syarat mempertahankan nilai agar beasiswa tetap disalurkan. Kalau di bawah itu gimana Mas Anjas? Mungkin kita akan dikasih SP dulu kayaknya, pengurangan beasiswa. Tapi Nggak tetap dicabut. dikirim, tapi tetap. Cuman dikasih peringatan Nah, gitu. kalau 2 kali berturut-turut kemungkinan akan dicabut. Nilainya di bawah standar. Yang bikin susah menahan beasiswa tuh apa Mas? Apa gara-gara nilai itu? Nilai sih tentu ya. mempertahankan? Karena kan syarat utamanya mempertahankan nilai. Gitu. Yang paling susah tuh bagi saya mengajukan dengan IPK 390 ya. Maaf sombong dikit. Tinggi banget ya. Iya. Iya. Nah, kemudian di semester selanjutnya saya turun tuh 3,87. Oh, IPK-nya. Ya walaupun turun 0,3 gitu. Iya. Tapi tetap membuat saya deg-degan. Dapat SP itu? Enggak. Enggak. Karena syaratnya kan di bawah 275. Tapi Si aman lah. deal-dealannya Mas Anjas 3,9 itu tadi. Iya, pengajuan saya dengan nilai 3,9. Oh, tapi untung nggak kena SP juga ya. Enggak, karena masih jauh lah dari standar minimal. Nah, Mas Anjas kan di tahap interview tuh banyak yang gagal ya. Iya, ada yang gagal. Nah, banyak yang gagal. Itu kalau Mas Anjas waktu interview tuh ada tips and triknya juga nggak waktu interview itu? Nah, poin pentingnya memang di situ. Karena kita di interview langsung dari pihak kementerian ya. Iya. Jadi kita akan dilihat seberapa banyak ide kita, seberapa percaya diri kita bertemu dengan orang-orang itu. Nah, saya waktu itu dengan penuh percaya diri memang. Ya ketika ditanya saya menyampaikan langsung tanpa ada bilang apa namanya ya, banyak yang kayak gitu kan. Jadi kelihatan ragu, tapi saya langsung dengan semangat yang percaya diri saya langsung jawab pertanyaan mereka.
Nah, pertanyaannya mereka juga itu seputar dari berkas yang sudah kita kirim. Berkas apa itu? Ya esai yang kita buat gitu kan. Karena ditanya tentang esai itu kan apa kontribusi nyatamu setelah kamu diterima di beasiswa unggulan. Pertanyaan yang menjebak, yang susah menurut Mas Anjas waktu itu apa tuh? Ada nggak? Oh, kita ditanya tentang kalau selesai kuliah kamu mau berkontribusi apa untuk daerahmu sesuai dengan esai yang saya tulis. Nah, Mas Anjas jawab apa tuh untuk daerah? Ya, waktu itu saya menyampaikan bahwa kita di Dompo itu banyak sekali produk-produk lokal. Dan kebetulan pada saat tahun-tahun itu kita sudah masuk ya di perkembangan digital marketing kan. Tapi produk lokal kita masih dijual di sini-sini aja nih. Gitu. Dan saya ingin menyampaikan ide saya pada saat itu, kita membuat platform digital untuk market. Ya, di pasar tradisional yang menjual produk-produk lokal. Iya, market digital ya. Betul sekali. Oh, berarti kita butuh tuh kayak nanti sosial media manajemen. Benar, ya, tapi itu untuk pasar tradisional yang menyediakan produk-produk lokal. Produk lokal. Okay. Tapi sebelum saya mengeksekusi itu, saya menyampaikan bahwa kita perlu melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang digital agar orang-orang tidak gaptek. Iya. Banyak kan orang kan sekarang ya susah juga sinyal sih, makanya nggak tahu mungkin Mas Anjas. Iya, sinyal juga itu yang harusnya. Kemudian penggunaan platform digital juga sih sebenarnya kan kebanyakan yang membuat produk lokal itu kan orang-orang tua. Benar sekali. Tapi tugas saya sebagai mahasiswa untuk memberikan kontribusi setelah saya kuliah itu memfasilitasi itu. Itu yang saya sampaikan pada saat interview. Dengan penuh percaya diri ya langsung diterima. Wah, tinggal nunggu pengumumannya dan beberapa minggu ya kalau nggak salah dan langsung lulus. Itu deg-degan nggak waktu tunggu? Enggak. Oh enggak saya. Nothing tulus mungkin. Iya, nothing tulus. Karena memang kita nggak tahu kapan pastinya dikirimkan email bahwa saya diterima. Oh, gitu. Dan sedikit cerita ya. Ya, ketika saya waktu-waktu mengetahui email itu, saya waktu itu mengikuti lomba tuh. Oh, lagi ngikut lomba. Jadi nggak kepikiran tentang pengumuman itu. Iya. Nah, berarti waktu ikut lomba secara tidak sadar dapat beasiswa tuh itu termasuk kemenangan juga lah ya. Jadi ketika saya dapat email bahwa saya diterima, itu perjalanan menuju di tempat lomba tuh. Serius. Nah, ketika saya baca email ya saya diterima. Jadi saya udah nggak bersemangat ikut lomba karena saya udah semangat dengan beasiswanya. Oh, udah dapat beasiswa, ngapain lagi ikut lomba itu ya gitu kan. Wah, enak juga nih kalau dapat beasiswa ya. Enak banget tentunya. Nah, Mas Anjas tadi kan Mas Anjas lagi skripsi itu kan. Nah, itu berarti beasiswanya kan terakhir nih atau masih ada? Nah, untuk beasiswanya itu masih ada terakhir, tapi itu sisa dari beasiswa yang sebelumnya karena pencairan beasiswa dari tahap 1, 2 dan 3 itu dipotong biaya hidupnya. Nah, sisanya itu akan dicairkan ketika kita sudah melaporkan ijazah kita. Oh, melaporkan ijazah baru benar-benar ditutup tuh ya. Ya, udah betul. nggak dapat lagi. Ya, selesai. Nah, setelah kan Mas Anjas itu habis itu nggak dapat lagi beasiswa ya. Mau ngapain nih Mas Anjas? Mau ikut lomba lagi atau nyari-nyari lomba? Saya tetap punya rencana untuk menjadi pemburu beasiswa sih untuk S2. Oh, amin. Kita doakan bersama-sama. Ya. Karena saya punya cita-cita menjadi seorang dosen pengajar. Amin, diaminkan. Amin. Oke, terakhir nih Mas Anjas ya. Pesan-pesan untuk anak-anak yang nonton, anak-anak muda yang nonton video ini apa Mas Anjas? Kalau boleh Mas Anjas sampaikan. Ya, jadi pesannya terutama untuk anak muda ya yang tamatan SMA mungkin kemudian ingin melanjutkan kuliah tapi terkendala oleh finansial ataupun ekonomi, jadilah seorang pemburu beasiswa seperti saya. Karena saya mencari informasi banyak hal tentang beasiswa. Kalau ada informasi itu ikuti, jangan takut. Yang penting tetap percaya diri, optimis bahwa kamu akan diterima. Banyak beasiswa yang beredar, bukan hanya beasiswa unggulan dari kementerian, banyak bisa dari Jarum Foundation, kemudian dari Bank Indonesia, itu banyak banget. Yang penting kalian mau, punya niat, silakan lakukan. Terima kasih.